Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh Soleha kelas 7 yang Ustazah banggakan. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam situasi seperti ini, jangan lupa untuk selalu mengenakan masker saat bepergian, mencuci tangan sesering mungkin menggunakan air mengalir, jaga jarak, hindari kerumunan, dan jangan bepergian jika tidak mendesak. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali dengan materi Al-Islam Akidah Akhlak. Kita akan mempelajari bab 2, yaitu tentang Tauhid Rububiyah. Sebelumnya, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian Tauhid Rububiyah. Inti dari iman kepada Allah adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah baik dalam zat, nama, sifat maupun perbuatannya. Tauhid berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata wahada yuwahidu tauhidan yang berarti mengesahkan. Sedangkan secara istilah tauhid berarti meyakini bahwa Allah itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Esa maksudnya adalah satu, Allah itu satu. Tauhid juga bermakna bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah. Tidak ada zat lain yang maha segalanya. Sedangkan arti kata rububiyah adalah mencipta, memberi rezeki dan mengelola. Maka tauhid rububiyah berarti kepercayaan bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Adanya matahari, bulan, bintang, bumi, dan segala isinya yang berupa manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, pegunungan, sungai, dan lautan merupakan bukti dan tanda adanya Allah. Selain itu juga menunjukkan adanya zat yang membuktikan keesaannya, dan hanya Allah sajalah yang maha kuasa untuk mencipta dan mengaturnya. Kemudian, perbuatan yang merusak kesempurnaan tauhid apa saja? Baik, marilah kita simak. Yang pertama adalah perbuatan syirik. Syirik merupakan perbuatan yang tergolong dalam dosa besar dan sangat dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih syirik itu? Syirik adalah menjadikan sesuatu selain Allah sebagai Tuhan yang disembah dan ditaati. Kemudian, orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan disebut sebagai musyrik. Contoh perbuatan syirik adalah mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat untuk meminta pertolongan, menyembah berhala, memohon pertolongan kepada selain Allah, membuat sesaji atau mempersembahkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah, mendatangi dukun atau tukang sihir, dan lain sebagainya. Perbuatan kedua yang merusak tauhid adalah nifak. Nifak adalah menampakkan Islam dan kebaikannya, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Orang yang melakukan perbuatan ini disebut dengan munafik. Dalam Al-Quran, golongan munafik ini dibahas sangat panjang karena golongan ini termasuk dalam kategori berbahaya dan bahkan disajikan dalam surah Al-Munafikun. Nabi Muhammad bersabda bahwa ciri orang munafik ada 3 macam. Apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, apabila dipercaya ia berkhianat. Perbuatan yang merusak tauhid ketiga adalah kufur. Pengertian kufur secara bahasa adalah menutupi, sedangkan secara istilah adalah mengingkari suatu bagian dari ajaran Islam. Orang yang ingkar terhadap ajaran Islam disebut dengan kafir. Perbuatan kufur ini dapat menyebabkan terhapusnya pahala seseorang.
Contoh perbuatan kufur diantaranya mengingkari kekuasaan Allah, melakukan perbuatan yang diharamkan, dan meninggalkan kewajiban. Dalil-dalil tentang tauhid rububiyah. Yang pertama adalah dalil nakli. Dalil nakli yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Wujud adanya Allah sudah sangat jelas, tidak bisa diingkari oleh makhluknya. Semua yang ada di alam semesta ini dapat digunakan sebagai bukti tentang wujudnya Allah. Bahkan benda-benda yang ada di sekitar kita dan segala unsur-unsurnya dapat menguatkan keyakinan kita bahwa semua itu pasti ada pencipta dan pengaturnya. Allah telah berfirman dalam surah Al-Jasiyah ayat 4. Wa fi khalqikum, dan pada penciptaan kamu, wa ma yabutsu min dabbatin, dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi, ayatun, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumi yuqinun, untuk kaum yang meyakini. Berdasarkan ayat tersebut telah jelas bahwa hanya Allah yang menciptakan manusia dan binatang. Selain ayat di atas, Allah juga menguatkan kembali bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 7 dan 8. Rabbis samawati wal ardi, Allah yang memelihara langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, in kuntum mukinin, jika kamu adalah orang yang meyakini. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Yuhyi wa yumitu, yang menghidupkan dan yang mematikan. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, dialah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Berdasarkan ayat-ayat di atas, telah jelas bahwa Allah lah yang berhak untuk disembah. Hanya Allah lah yang mengatur dan memelihara alam raya ini. Perlu diingat kembali ketika seorang manusia belum dilahirkan, ketika masih di alam rahim, ia telah menyatakan kesaksiannya jika Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakannya. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, wa ashhaduhum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Antaqulu yaumal qiyamati, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Selanjutnya adalah dalil akli tauhid rububiyah. Dalil akli adalah dalil yang bersumber pada pemikiran dan akal manusia mengenai penerapan hukum. Bukti nyata tentang adanya Allah adalah dengan terciptanya bumi dan isinya, serta manfaat yang didapatkan dari ciptaan Allah. Allah telah menciptakan bumi seisinya, dan bahkan Allah memberikan rezeki berupa hasil bumi untuk dimanfaatkan oleh manusia. Selain memberi rezeki, Allah pula yang mengatur terjadinya pergantian waktu dengan ditandainya perubahan siang dan malam. Mentauhidkan atau mengesahkan Allah merupakan keharusan bagi manusia. Meyakini bahwa Dialah yang mengatur alam semesta ini dan apa yang ada di dalamnya. Dialah yang berhak disembah dan ditaati.
Al-Quran adalah kitab yang utama dan paling sempurna di antara kitab-kitab sebelumnya. Di dalamnya termuat pelajaran, kisah, aturan, dan larangan serta petunjuk hidup bagi manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Al-Quran telah terjamin kebenarannya, sehingga dengan adanya Al-Quran adalah bukti nyata untuk selalu meningkatkan sikap tauhid rububiyah kita. Diutusnya para nabi dan rasul sebagai pembawa ajaran Islam merupakan tanda nyata untuk selalu meningkatkan tauhid rububiyah. Hal ini karena ajaran yang dibawa sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad terdapat kesamaan, yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang Maha Mencipta. Ajaran inilah yang harus dijaga sampai akhir zaman, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang mencerminkan tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah bukan terbatas pada rasa percaya saja, namun juga diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan kita. Maka jika disimpulkan dalam perilaku yang mencerminkan tauhid rububiyah adalah sebagai berikut. Pertama, selalu menyembah kepada Allah. Allah adalah satu-satunya zat yang wajib disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Menyembah kepada Allah dapat dilakukan dengan melaksanakan rukun Islam dan selalu berbuat baik kepada sesama. Kedua, selalu berserah diri kepada Allah. Sikap untuk berserah diri kepada Allah merupakan kesadaran yang harus ditanamkan dan selalu dipupuk dalam diri seseorang. Melakukan suatu pekerjaan harus dengan sungguh-sungguh agar tujuannya tercapai. Selain itu, kemudian meminta kepada Allah hasil yang terbaik dari usahanya. Inilah sikap berserah diri kepada Allah. Ketiga, selalu bersabar dalam menghadapi masalah. Manusia dalam penciptaannya dibekali dengan hati, akal, dan pikiran. Ketiganya harus dipadukan untuk mengelola suatu masalah. Maka dalam memecahkan masalah perlu ketelitian dan tidak tergesa-gesa. Kecermatan dan ketelitian adalah tindakan yang sangat penting. Maka sikap teliti dan cermat dalam memecahkan masalah termasuk dalam kategori sabar untuk menghadapi masalah. Keempat, saling menyayangi dan mengasihi kepada sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang berarti bahwa manusia tidak bisa untuk hidup sendirian. Manusia memiliki kecenderungan untuk tergantung dengan orang lain. Maka berbuat baik dengan orang lain pasti akan berimbas bagi diri sendiri. Menyayangi dan mengasihi merupakan sifat Allah, maka seharusnya manusia memaknainya dan melakukan sikap tersebut. Kelima, bekerja keras penuh dengan motivasi dan semangat untuk mencapai cita-cita. Dalam Al-Quran terdapat perintah kepada manusia untuk bekerja. Manusia yang seharusnya dapat menggunakannya dengan maksimal. Anggota tubuh dan panca indera harus dimanfaatkan untuk mengejar cita-cita atau tujuan. Berusaha dengan maksimal dan penuh ketelitian adalah contoh perilaku tauhid rububiyah. Ananda soleh-solehah yang Ustazah banggakan, demikian materi kita hari ini tentang tauhid rububiyah. Ustazah harap kalian dapat memahami dengan baik materi dalam video ini sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang belum difahami dan perlu untuk ditanyakan, silahkan langsung menghubungi Ustazah ya. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.